Sastia Kisah, senang sekali saya Hilda Mestria Fadila kembali menemani Anda selama 1 jam ke depan. Dan saat ini saya dan tim sedang berada di Fakultas Pertanian Universitas Jambi. Kita berkesempatan untuk ngobrol bareng dengan salah satu staf dari Rumah Jambe yang merupakan juga binaan dari Universitas Jambi. Jadi kita akan cari tahu sebenarnya Rumah Jambe ini apa sih, terus apa saja yang dikelola di Rumah Jambe. Jadi jangan kemana-mana, tetap di Kisah. Assalamualaikum Pak Rudi. Waalaikumsalam Mbak Yuda, selamat datang di workshop Rumah Jambe. Silakan. Iya, sama-sama Bapak. Akhirnya kita ketemu juga Pak ya? Iya. Iya Pak, waduh ini kita sangat seneng banget bisa berkesempatan melihat produksi dari Jambe Pak ya? Iya. Rumah Jambe. Tapi mungkin boleh dijelasin sedikit nih Pak mengenai Rumah Jambe ini sebenarnya apa sih Pak? Nah, Rumah Jambe ini sendiri sebenarnya adalah usaha rintisan dari beberapa orang alumni Universitas Jambi yang concern dengan isu-isu lingkungan gitu. Nah, di Rumah Jambe ini sendiri kita memproduksi dan memasarkan produk berupa piring ramah lingkungan yang kita buat dari pelepah pinang gitu. Oke. Iya. Pelepah pinang. Jadi itu kenapa namanya Jambe, Pak ya? Iya, benar sekali. Sesuai dengan namanya, Jambe itu sendiri kan pinang artinya. Iya, mungkin masih banyak nih masyarakat yang nggak tahu sebenarnya nama Jambi. Iya. Mungkin agak menjelaskan sedikit Pak ya. Jambi itu sebenarnya diambil dari nama Jambe. Iya. Jambi sendiri itu merupakan pinang. Dan karena concern tadi lah dari teman-teman Unja membuat satu penemuan dari pinang itu Pak ya. Iya, benar sekali Mbak. Mungkin kita boleh lihat-lihat nggak Pak? Boleh, prosesnya? mari silakan. Oke, jadi pemirsa jangan kemana-mana, kita akan lihat proses pembuatan pengolahan Jambe ini menjadi seperti apa. Jadi jangan kemana-mana, tetap di Kisah. Ya Pak. Oke Pak, mungkin sebelum kita masuk ke pengolahan dari si pinang ini Pak, saya kan tadi Bapak sempat menyinggung sedikit nih bahwa ini merupakan proyek dari universitas ya Pak ya? Iya, dari dosen Universitas Jambi. Itu gimana tuh Pak perjalanan kisah pembentukan akhirnya terbentuklah si Jambe ini Pak? Iya. Nah, untuk bahan baku dari piring Jambe itu sendiri kita gunakan pelepah pinang, pelepah pinang yang kualitas nomor 1 yaitu pinang Betara yang kita ambil dari Kecamatan Betara itu Tanjung Jabung Barat. Nah, ini adalah contoh bahan bakunya, pelepah pinang yang sudah kita beli dari petani pinang yang ada di sana. Nah, untuk piringnya nanti itu sesuai dengan bentuk atau motif dari pelepah pinang itu sendiri. Di sini Mbak juga bisa lihat ada yang polos, putih polos seperti ini nantinya akan jadi piring yang polos. Kemudian juga ada yang bermotif seperti ini, ada yang full motifnya, kemudian juga ada yang semi kalau kita nyebutnya, soalnya dia nggak terlalu penuh sih motifnya, kira-kira seperti ini. Nah gitu, jadi untuk satu ukuran cetakan itu kita bentuk jadi 3 varian produk gitu, ada yang polos, ada yang semi, sama ada yang full motif. Gitu, Mbak. Oke, berarti ini kan ada macam-macam nih Pak ya? Iya, benar. Ada yang motifnya seperti ini. Nah ini berarti bisa dipakai juga ya Pak ya? Bisa. Terus ini nanti yang seperti ini apakah akan ada diolah lagi atau memang nanti ini malah jadi motif atau seperti apa? Oke. Kalau untuk bahan bakunya ini sendiri sebenarnya kita seleksi Mbak dari petani pinang itu sendiri. Kalau seandainya bagian depannya ini cacat atau mengelupas lapisan atasnya ini itu nggak kita pakai. Tapi kalau seandainya bersih mulus seperti ini itu bisa kita jadikan untuk bahan baku pembuatan piring itu sendiri. Seperti itu. Berarti ya itu tadi Pak ya, ada 3 penyeleksian. Iya. Dari si pohon pinang ini. Oke, menarik. Nah, mungkin pemirsa bisa lihat bersama di sini. Ini sudah terkumpul beberapa pinang yang nanti akan dikelola. Mungkin nanti bisa kita lihat Pak ya, apa aja prosesnya. Tapi mungkin balik lagi ke pertanyaan saya yang pertama Pak, kan ini awalnya memang tadi sudah disampaikan merupakan
salah satu riset lah awal Iya, terbentuknya. Itu bisa diceritain sedikit nggak Pak? Itu gimana ceritanya? Jadi kembali lagi, sebenarnya ini bukan kapasitas saya untuk menjelaskan, mungkin lebih ke foundernya, tapi sekilas saja tugas dari dosen itu selain mengajar, mereka juga melakukan penelitian dan juga pengabdian kepada masyarakat. Seperti itu, Mbak. Nah, beberapa dosen yang ada di jurusan teknologi pertanian ini, mereka fokusnya ke palem-paleman seperti itu, seperti kelapa, nipah, dan pinang gitu. Nah, di Jambi ini sendiri, potensi pinang ini sangat luar biasa. Ya. Di Kabupaten Tanjung Jabung Barat dan Tanjung Jabung Timur itu ada ribuan hektar perkebunan pinang, dan itu menariknya perkebunan tersebut adalah milik warga gitu. Jadi banyak warga di sana yang punya perkebunan pinang seperti itu. Dari situ sih, Mbak. Jadi karena dilihat selama ini warga di sana hanya menjual buahnya saja, dan pelepah pinang ini dibiarkan aja berserakan di perkebunan itu dan cuma dikumpulkan untuk dibakar seperti itu. Jadi memang belum ada dimanfaatkan sama sekali. Nah, melihat itulah akhirnya dilakukan penelitian dan terbentuklah Piring Jambi itu. Seperti itu. Wow, luar biasa sekali ya. Ya. Luar biasa, saya sangat salut sekali dengan programnya, karena memang Jambi itu kalau menurut saya, Jambi atau Pinang itu memang ikon Jambi. Iya, benar sekali. Tanaman khas Jambi itu kan pinang merah, Mbak ya. Bener. Iya, benar. Kan sayang banget Pak ya, ikon Jambi ternyata si ikon ini gak ada yang dikelola Pak, Iya, belum ada benar. yang mengelolanya. Sayang sekali. Dan luar biasa teman-teman Unja sudah mulai konser dan menemukan Iya. manfaat dari Iya. pohon Jambi itu sendiri atau pohon pinang. Iya. Pak, mungkin boleh kita lihat proses selanjutnya setelah ini boleh. kan dikumpulkan nih. Iya. Kemudian apalagi nih Pak, apalagi proses selanjutnya? Setelah yang dikumpulkan ini, sebenarnya ada tahapan kita klasifikasi berdasarkan ukurannya. Soalnya produk yang kita buat itu ada yang piring ukuran kecil sampai piring ukuran besar ya, untuk piring makan seperti itu. Nah, pelepah ini sendiri kan lebarnya itu macam-macam, Mbak ya. Ada yang kurang dari 25 cm, kemudian juga ada yang lebih lebar dari 25 cm. Nah, ini biasanya kita kelompokkan dulu berdasarkan ukuran itu, dan selanjutnya tahapan selanjutnya itu dipotong sesuai dengan ukuran produk yang akan dibuat seperti itu. Setelah itu dicuci, dan setelah dicuci kemudian dijemur sampai cukup kering dan cukup untuk dicetak. Seperti itu. Setelah dicetak tinggal finishing dan itu siap dikemas untuk dipasarkan. Oke. Pak, mungkin saya mau tanya juga Pak, untuk pemilihannya nih Pak, ada kriteria tertentu nggak sih dari si pinang ini? Karena kan kalau saya sebagai orang awam nih kayaknya nggak paham nih, ini mana yang bagus, mana yang nggak bisa diambil. Saya nggak tahu Pak. Tapi kira-kira seperti apa? Ya, itu tadi sudah saya ceritakan juga, kalau pelepah ini nggak kita terima kalau bagian atas ini kan ada yang mengelupas seperti itu, karena ada lapisan tipis di atas pelepah ini, di bagian luarnya ini itu yang menahan air dan minyak, sehingga kalau kita jadikan sebagai wadah makan berkuah atau berminyak itu dia nggak ngerembes seperti itu, Mbak. Gitu. Kemudian juga masalahnya ini karena memang pinang ini kan hidupnya di alam seperti itu, dan juga kita tidak ada pakai tambahan bahan kimia lain. Memang pembuatan piring itu memang 100% dari pelepah pinang ini sendiri. Nah, kita tuh harus menjaga dia tetap kering, itu sih. Kalau seandainya kondisinya agak basah atau lembab, itu dia bisa tumbuh jamur. Nah, kalau yang tumbuh jamur itu nggak bisa kita pakai untuk dijadikan bahan baku pembuatan piring seperti itu. Oke, tadi mungkin di awal udah sempat disinggung juga Pak ya, pemilihan dari si pinang. Karena jamurnya itu kalaupun kita cuci, dia nggak bisa hilang gitu, bekasnya itu, nodanya itu. Jadi terkesan tidak layak lah untuk dijadikan sebagai wadah makanan, kira-kira seperti itu. Oke, mungkin kita boleh lihat tahap selanjutnya Pak, di mana ruangannya dan apa aja nih. Oke, sebelum saya yuk kita ikuti Pak Rudi hari ini ya Pak ya. Oke, ya. Oke, Mbak Ida, sekarang kita ke tahapan berikutnya. Setelah pelepah itu diseleksi berdasarkan ukurannya, selanjutnya itu pemotongan. Mari kita lihat prosesnya. Oh gitu. Ada di sebelah sini. Di sebelah sini Pak ya? Iya. Oke. Nah, di sini ya pelepah yang tadi sudah kita seleksi, kita pilihkan yang bagus, kemudian juga ukurannya sudah kita sesuaikan, kita samakan gitu. Nah, selanjutnya itu dipotong sesuai dengan ukuran produk yang akan dibuat gitu. Oh untuk gitu. lebarnya. Iya. Dan ini juga ada dari Mas siapa ya Mas ya? Oh Mas Rizky, ya. Oke. Dari mahasiswa atau? Alumni. Awalnya mahasiswa, sekarang sudah Alumni.
Oh, alumni ya. Tapi sekarang terlibat di proyek ini ya, Mas ya? Oke. Oke, tadi Pak, tadi kan dijelaskan dipilih, dipotong berdasarkan apa? Gimana nih Pak? Dan kira-kira boleh gak Hilda ikut bantu motong Boleh nih? dicoba, silakan. Tapi Oh, kita gitu. potongnya masih manual, masih menggunakan gunting. Oh Sini, gitu. Ya. Oh, ini yang dipilih tadi berdasarkan 3 tadi Pak ya? Iya, jadi pelepah yang ukuran kecil seperti ini nantinya akan kita buat jadi piring-piring kecil untuk tempat-tempat snack seperti itu. Kalau untuk ukurannya sendiri, kita itu yang kecil ada ukuran 6 inci kali 6 inci. Jadi kita lihat di sini Mbak, begini cara untuk menyeleksinya itu. Nah, kalau lebarnya ini bisa sampai ke 6 inci seperti ini, dan ini bisa berarti dipakai untuk piring kecil seperti itu. Nah, untuk panjangnya itu kita tinggal ukur 6 inci, tapi biasanya kita lebihkan 1 inci untuk biar nanti waktu di press ada sisa terlalu sedikit itu ya. di ujungnya, nggak terlalu ngepas seperti itu. Nah, selanjutnya kalau sudah diukur kira-kira 7 cm seperti itu, tinggal dipotong aja. Oh gitu. Iya. Oke. Ini, Mbak. Setelah dipotong seperti ini, udah bisa kita cuci, kemudian kita jemur, dan kalau udah siap, udah kering bisa langsung dicetak. Mungkin saya boleh nyobain Pak Boleh, ya? boleh silakan. Iya, jadi pertama itu pemirsa mungkin bisa lihat dari dekat nih. Iya. Kita pilih, kita ukur dilebihin 1 cm Pak ya? Iya. Seperti ini. 1 inci. 1 inci, Iya. 1 cm. Nah, 1 inci jadi segini, berarti sampai sini nih. Oke, dan tadi kan sudah diukur, pas ya Pak ya? Iya. Ini apa nih? Oh ini. Oke. Oke, berarti gini nih. Iya. Iya. Agak keras. Agak keras Pak ya, ternyata ya. Oke, menarik. Ini agak-agak rata gak apa-apa Pak ya? Iya, nggak apa-apa. Jadi, oke. Ya, berhasil itu udah. Seperti ini nanti hasilnya. Ini masih tahap awal banget Pak ya? Iya, setelah ini kita cuci. Oke, oh jadi udah dari pemotongan kita masuk ke tahap dicuci. Iya. Cucian, soalnya sebenarnya pelepah itu nggak terlalu kotor sih, karena dari kebunnya itu yang baru jatuh itu udah kita ambil seperti itu kan. Di kebunnya juga dia tidak terkontaminasi pestisida dan segala macam seperti itu. Tapi biar ini aja untuk menjaga kualitasnya itu kan, Benar. jadi kita tetap harus cuci seperti itu Mbak. Kalau yang gede ini gimana Pak? Ukurannya berapa kira-kira? Kalau yang besar seperti ini untuk produk ukuran diameter 10 inci Mbak. Lebih kurang 25 cm. Ya. 25 cm Pak ya. Nah, mungkin boleh dilihat Ya, secara close up. jadi pelepah pinang itu motifnya itu beda-beda. Jadi semua produk yang bermotif itu motifnya nggak ada yang sama. Oh gitu. Iya. Oh gitu, menarik. Jadi Untuk warna proses coklat ini memang motifnya itu Mbak. Jadi dari getah, sepertinya dari getahnya sih sebelum pelepahnya itu jatuh ke tanah, dia kan menggantung dulu di atas Ya. bawahnya kan. Nah, waktu itulah terbentuk ini. Oke. Untuk pencuciannya di sini juga Pak? Iya, di sini di sebelah sana. Oh gitu. Iya. Berarti benar-benar memanfaatkan fasilitas di Unja Pak ya? Karena kita masih dibina untuk bisnis ini dari inkubator bisnis dari LP2M Universitas Jambi seperti itu. Dan tadi juga dibocorin sama Pak Rudi, ini sudah jadi PT Pak ya? Iya, alhamdulillah tahun lalu sudah dibentuk PT, namanya PT Rumah Jambe Citra Lestari. Untuk kalau sudah jadi PT berarti sudah dikomersilkan? Iya, benar. Untuk dikomersilkannya apa masih di sini atau sudah ada tempat sendiri Pak? Oh, penjualannya Mbak ya? Untuk penjualan kita masih di marketplace, jadi penjualannya masih online gitu aja. Oh gitu. Oke, menarik. Jadi pemirsa, tahapannya tadi kan kita udah lihat dari penyeleksian pinangnya, kemudian pemotongan Pak ya? Iya. Dan selanjutnya mungkin penyucian kita mungkin belum bisa atau bisa Pak ini kita ikut? Stafnya lagi nggak, kalau siang nggak, jadi jadwal gitu. pencuciannya pagi. Oh gitu. Oke, udah pencucian apalagi tuh Pak? Dijemur. Di depan. Dijemur, apakah ada Pak yang lagi dijemur nih? Kayaknya udah bisa kita lihat Oke. di depan. Kita sambil main-main nih di Fakultas Pertanian ya, kita sambil lihat-lihat. Oke, jadi pemirsa jangan kemana-mana, tetap di Kisah. Ini Pak. Ya.
Oh, ini tempat penjemurannya Pak Iya, ya? benar sekali Mbak. Jadi setelah dipotong dan dicuci, selanjutnya kita jemur. Jemurnya di sini di greenhouse kecil-kecilan ini, hasil karya dari mahasiswa sini juga. Oh, ini dibuat sendiri gitu? Iya, kita buat Wah, sendiri, menarik. Mbak. Nah, Ya. pelepahnya itu kita jemur dengan cara digantung seperti ini, biar airnya itu ngikuti serat dari pelepah itu, jadi dia lebih cepat kering. Seperti itu. Oh gitu, Iya. jadi ini mungkin bisa dilihat nih, pemirsa, digantung seperti ini dan seratnya itu seperti ini tuh. Iya. Jadi airnya jatuh Pak Iya, ya? karena seratnya lurus ke arah seperti itu, jadi dia mengikuti itu dan dia lebih cepat kering kalau digantung. Jadi kira-kira untuk penjemuran sendiri berapa lama Pak? Nggak sampai 1 hari, jadi kira-kira 3-4 jaman lah. Oh gitu, Udah cukup. jadi lumayan cepat ya Pak Iya, ya? lumayan cepat Mbak. Oke, jadi untuk penjemuran sendiri hanya supaya kering atau ada syarat tertentu nih, misalkan sampai kuning kah? Atau... Enggak. Jadi dia tidak akan ada perubahan warna di situ, hanya aja kadar airnya yang akan berkurang seperti itu. Jadi kadar airnya kira-kira 10-15%. Nah, itu sudah bisa kita ambil dan sudah siap dicetak. Oke, untuk rumah Jambi ini Pak, dalam Ya. sehari kira-kira bisa memproduksi berapa pindang sih Pak? Kalau kapasitas produksi saat ini untuk satu mesinnya itu per bulan Mbak ya, satu bulan itu kira-kira 5.000 pieces dan kita sekarang di sini ada 10 mesin dengan bentuk cetakan yang berbeda. Luar biasa sekali. Udah tahap ini Pak, selanjutnya apa lagi nih? Nah, setelah ini kalau yang sudah kering seperti ini kayaknya bisa langsung kita bawa untuk kita coba press deh Mbak. Oh gitu? Iya, boleh. Oh ya. Kita langsung cetak aja piringnya karena sudah cukup kering seperti ini. Oke. Nih ini hasil yang udah kering. Bener Pak ya? Ini udah Iya, kering Pak ya? ini sudah kering. Oke. Tuh. Jadi lebih apa ya? Lebih kokoh gitu ya? Iya, dia lebih. Menarik sekali. Oke, dan mungkin kita boleh mengikuti tahapan selanjutnya Pak Oke, ya? boleh, mari silakan. Oke. Oke, tadi kan kita udah lihat proses penjemuran Pak ya? Iya. Dan tadi udah disampaikan setelah penjemuran adalah masuk ke produksi Iya. pengepresan gitu Pak ya? Pengepresan. Disinilah ruangan produksinya, di mana tempat piring itu sendiri dicetak seperti itu. Pelepahnya kita ubah menjadi piring itu di sini. Oh gitu. Ini namanya ruangan apa nih Pak? Ruangan produksi, Mbak. Oke, ruangan produksi. Mungkin kita boleh agak geser ke sini. Ya, di sana sudah ada Bang siapa ya Bang ya? Bang Edi, oke. Dan mungkin boleh kamera agak menyusul ke sini. Allahu Akbar. Agak kaget saya. Oh ya. Nah, disinilah proses pengepresan dilakukan. Sebelum pengepresan ada tahapan-tahapan tertentu nggak nih Pak? Enggak, jadi pelepah yang tadi sudah kering itu, yang habis dari jemur itu udah bisa langsung kita press. Oh gitu. Iya, untuk mesin pressnya itu sendiri mungkin bisa kita lihat di sini Pak. Untuk sumber panasnya itu kita gunakan dari kompor gas, dari gas di bagian bawah. Kompor gas. Karena pelepah ini harus kita press dalam kondisi panas agar dia terbentuk piringnya gitu. Kalau seandainya dia dalam kondisi dingin kan tidak akan terbentuk. Iya. Bagus, gitu. Pak, ini kalau misalkan nih Pak gagal, terus yang gagal itu apakah masih bisa digunakan atau seperti apa tuh? Nah, di sini bahkan limbahnya sekalipun itu masih kita manfaatkan, Mbak. Jadi nggak ada produk yang gagal itu nggak kita buang, jadi tetap kita kumpulkan dan kita haluskan, kita hancurkan dan itu kita buat jadi kertas seperti itu. Nah, kertas itu sendiri nantinya akan kita jadikan bungkusnya, kita akan jadi wadah untuk pengemasnya seperti itu. Oke, jadi nggak ada bahan yang tidak dimanfaatkan Iya, Pak ya? kita usahakan semaksimal mungkin semua bagian dari pelepah pinang yang sudah kita kumpulkan ini itu kita manfaatkan. Oke, ini sulit nggak sih Mas ngeprasnya gitu? Kayak atau gimana? Kalau misalnya pengen jadi gitu Mbak, itu terus punya tenaga sih untuk ngepressnya. Lalu gitu. kalau iya, karena dan nengok juga bahannya. Kalau ada yang melipat itu bisa gagal dan kalau dia kekerasan juga itu nanti mau pecah-pecah seperti ini. Oh, ini berarti gagal atau masih tetap bisa dipakai? Tapi bisa dipakai. Oh gitu. Oh, yang berhasil yang mana nih berarti? Banyak sih. Nih. Oh, ini satunya. mungkin boleh kita lihat close up ke masyarakat nih. Nih pemirsa, jadi ini yang berhasil ya Pak ya? Iya. Seperti ini ya. Nah,
Setelah jadi seperti itu, selanjutnya adalah kita rapikan Mbak pinggirannya ini. Oh gitu. Ya, ini kan sudah jadi nih, sudah kebentuk. Nah, beberapa mesin kita itu belum desainnya itu nggak bisa motong otomatis gitu. Tapi sudah ada juga beberapa bentuk cetakan yang baru itu sudah bisa motong langsung. Jadi ketika dipres sudah terpotong semua pinggirannya. Oh gitu. Nah kalau ini yang belum nih seperti ini nih Pak, gimana? Jadi kita harus gunting lagi Mbak. Oh manual berarti ya? Masih kita gunting manual seperti itu. Karena hasil guntingannya itu biasanya nggak terlalu rapi ya. Jadi tahapan selanjutnya itu kita rapikan, ada finishingnya itu kita menggunakan gerinda. Oke, baiklah. Jadi menarik banget ya, kita udah mengikuti beberapa prosesnya dari pemilihan pinangnya, kemudian pemotongan, penjemuran, dan sekarang di tahap press. Pak, untuk pressnya sendiri nih Pak, ada harus seperti ini atau gimana? Ada nggak sih kira-kira Pak? Kita harus jaga suhu cetakannya itu harus di atas 100 derajat, di kira-kira 100, ya, kisaran 100 sampai 150 gitu. Dia kalau seandainya terlalu rendah suhunya, produknya tidak akan tercetak, tidak akan terbentuk dengan sempurna. Kemudian kalau seandainya suhunya terlalu tinggi, di bagian bawahnya ini bisa gosong seperti itu Pak. Jadi kita harus jaga suhunya itu di kisaran 100 sampai 150 derajat. Itu pelepannya tinggal kita taruh di situ di bawah cetakannya, kemudian kita press dan kita diamkan kira-kira 30 sampai 40 detik. Nah, itu sudah terbentuk. Produknya udah jadi. Oke. Pak, ini kan Rumah Jambe ini kan udah menjadi PT ya Pak ya? Iya, alhamdulillah sudah. Dan berarti sudah menampung karyawan dong? Iya. Nah, itu karyawannya apakah mahasiswa dari Unja atau juga sudah kita dari luar atau gimana? karena kita masih dibina oleh Universitas Jambi gitu Mbak, untuk dari segi bisnisnya juga kita masih diajarin gitu kan. Jadi di kampus ini sendiri kan ada beberapa orang mahasiswa yang sudah di semester akhir gitu kan, yang sudah tidak terlalu banyak lagi kesibukannya, tidak ada lagi kuliahnya seperti itu. Dan itu kita ajak untuk bekerja di sini seperti itu Mbak. Jadi sekalian juga kita latih bagaimana cara memasarkan produknya, kemudian bagaimana juga cara membuat produknya itu sendiri seperti itu. Oke, berarti masih tetap melibatkan mahasiswa Unja Pak ya? Ya. Oke, baik. Oke, kita kan udah mengikuti proses atau tahapan press. Ya. Kemudian apa lagi nih Pak? Nah, setelah press ini dirapikan pinggirannya, kemudian finishingnya itu kita gerinda Mbak. Gerindang, ruangannya masih di sini atau? Ada di tempat lain. Oh gitu, oke. Ya. Kita mungkin boleh lihat Pak ya ke sana ya? Boleh. Oke, baik pemirsa, kita masih akan melihat proses gerindang Pak. Iya, gerinda, ya finishing lah kita katakan seperti itu. Pakai gerinda tangan seperti itu. Oke, nanti jadi kita bisa lihat prosesnya. Oke, jadi jangan kemana-mana pemirsa, karena kita akan melihat proses gerinda itu seperti apa dan bagaimana, dan mungkin saya mau nyobain. Ya, kok saya agak ragu-ragu. Iya, kita cobain bareng, kita lihat. Jadi jangan kemana-mana, tetap di Kisah. Ayo Pak. Oke, seperti yang sudah dijanjikan ya Mas ya, kita sekarang di proses finishing ya Mas ya? Ini tahapan terakhirnya yaitu finishing, karena kita lihat di sini Mbak, setelah kita cetak itu kan pinggirannya ini masih belum terlalu rata ya, masih ada ininya, masih belum terlalu rapi. Nah, di sini di tahapan finishing ini kita gunakan alat gerinda ini, gerinda duduk seperti ini, dan itu kita rapikan pinggiran piringnya. Oke, mungkin boleh dekat. Nah, ini Mbak Ilda, setelah tahapan finishing itu, ini kita lihat pinggirannya ini kan jadi lebih rapi seperti itu. Ini tinggal dibersihkan aja sedikit dan sudah siap dikemas dan kita jual. Oke, mungkin kita bisa ambil juga yang sebelum dan sesudahnya Pak ya. Yang mana nih sebelum? Oh ini. Jadi teman-teman pemirsa bisa lihat nih, ini yang sebelumnya masih belum rapi pinggirnya, tuh masih kasar ya? Masih kasar, masih ada sisa-sisanya Pak ya? Iya benar. Nah ini yang udah digerinda Pak ya? Iya.
atau di finishing. Oke, menarik. Udah, ini apa lagi nih Pak? Sudah, Tahapan tinggal gerinda. dibersihkan, kemudian tinggal kita kemas, masukkan kotaknya dan sudah siap dipasarkan. Oke, menarik Iya. banget ya. Dan ini tadi produknya kan ada piring, ini kan piring Iya, nih. ini Kemudian piring, ada apa lagi ada tadi Pak? mangkok. Jadi sekarang kita ada 10 varian produk, ada 3 ukuran mangkok dan 7 ukuran piring. Seperti itu. Ada piring bulat, ada piring persegi, seperti itu, Mbak. Oke Pak, kita kan ini rumah Jambi ini kan udah dikomersilkan Pak ya? Iya, benar. Ini dikomersilkannya kemana aja nih Pak targetnya, Nah. dan sudah berapa pieces yang sudah terjual nih Pak? Kalau penjualannya kita di marketplace, kita lebih fokus di Tokopedia dan Shopee juga. Kemudian untuk pemasarannya kita iklankan di Instagram seperti itu. Dan untuk penjualannya ya sebelum pandemi sangat tinggi sekali angka penjualannya, bahkan melebihi target kita. Waktu itu lebih dari ribuan pieces sudah terjual sih Wow. sebenarnya. Untuk penjualannya sendiri di Indonesia, di Pulau Jawa dan Bali. Itu 1000 pieces itu dalam kurun waktu berapa lama itu Pak? Untuk 1 bulannya ada, 1 bulannya saja Mbak, lebih dari 1000. Wow. Jadi 1 bulan itu 1000 pieces bisa terjual Pak ya? Iya, benar. Oke, dan targetnya pun Jawa, Bali. Iya, Jawa dan Bali lebih ke daerah-daerah pariwisata seperti itu. Karena di daerah-daerah seperti itu yang lebih tertarik sih dengan produk-produk yang ramah lingkungan seperti ini. Iya, jadi bukan di Jambi aja malah sudah Iya, dikomersilkannya Pak benar ya, tapi sekali. sudah diterima secara nasional lah mungkin Iya, ya. iya. Kita juga sudah pernah ikuti pameran di Padang waktu itu, di Sumatera Barat. Bahkan juga kita sudah sempat ada pameran di Jamtos juga selama 1 minggu waktu itu. Oke, tadi kan juga sempat dibocorin nih Mm-mm. ketika kamera off bahwa produk ini juga sudah dijual ke luar negeri itu Pak. Iya, benar Kemana sekali aja Mbak. tuh Pak? Jadi produk ini sebenarnya sangat menarik sekali karena memang dibuat dari 100% pelepah pinang, bahan alam seperti itu. Jadi dibandingkan dengan piring plastik dan styrofoam yang limbahnya itu susah terurai, ini sangat bagus sekali sih untuk kelestarian lingkungan kita. Jadi bahkan beberapa orang yang dari Korea Selatan, dari Singapura juga sama Australia waktu itu juga tertarik menghubungi saya langsung, dan sampelnya sudah kita kirim ke mereka dan mereka sangat senang sekali melihat produk yang kita buat seperti itu Mbak. Responnya sangat positif sekali. Pak, mungkin saya mau tanya nih Pak, untuk pengolahan si pinang ini sendiri Pak, apakah kita yang pertama atau sebelumnya sudah ada nggak sih Pak? Atau Kalau gimana untuk tuh? produk ini sih bukan kita yang pertama. Di India sudah lama membuat produk yang serupa sih. Tapi untuk di Indonesia sendiri kita melihatnya pinang ini potensinya sangat besar sekali untuk di Provinsi Jambi gitu Mbak. Jadi sayang sekali kita yang dari Jambi ini nggak buat ini gitu. Begitu sih. Benar, karena kita kan nama kita aja udah Jambi Pak ya. Iya, makanya kita Icon namanya ya. juga Rumah Jambe. Iya, tapi kita sendiri nggak mengelola si Jambi itu kan, Iya. si Jambi itu jadi sayang banget. Sayang banget. Nah, kalau untuk di dunia kan mungkin kita bukan di dunia kita kan bukan yang pertama nih Pak. Iya, Tapi kalau di Indonesia gimana Pak? Kalau di Indonesia sendiri sebenarnya kita juga bukan yang pertama sih Mbak. Sudah ada beberapa yang membuat produk serupa. Ada di Sulawesi waktu itu kita lihat juga, tapi mereka nggak fokus lagi ke sana. Mereka juga buat mangkok dari tempurung kelapa seperti itu. Ada juga yang buat sedotan dari tanaman purun seperti itu. Jadi mereka nggak fokus ke sini karena mungkin juga kita lihat di sana ada keterbatasan dari bahan bakunya sih seperti itu. Begitu Mbak. Jadi kalau untuk produk seperti piring atau pengganti styrofoam itu memang kita yang pertama Pak ya? Iya. Oke, menarik banget dan kita patut sangat berbangga ya. Ada anak negeri, anak daerah yang bisa mengolah Jambi atau pinang ini menjadi sesuatu yang bermanfaat, tidak cuma bagi masyarakat Jambi tapi juga secara luas Pak ya. Pak, mungkin saya boleh gak sih lihat-lihat produk-produk hasilnya selain ini kan ya udah nih piring, terus apa lagi nih? Iya, boleh kita lihat. Oke, pemirsa, kita akan lihat produk-produk dari Rumah Jambi ini, jadi jangan kemana-mana, tetap di Kisah.
Oke, kita kan sudah mengikuti prosesnya dari awal Pak ya, sampai di tahap finishing juga tadi sudah, dan ini merupakan hasil produknya ya? Ya, ini hasil produknya Mbak. Mungkin boleh dijelasin ini ada apa aja Pak? Di sini ada beberapa varian piring, ada beberapa ukuran. Ini ada piring bulat seperti ini yang ukuran 7 inci seperti yang kita gerinda tadi. Kemudian ada juga piring besar, ini tuh bisa untuk pada makan seperti itu. Ada beberapa bentuk juga seperti ini. Seperti ini Mbak. Oh ya. Berbeda bentuknya seperti itu. Ada juga piring persegi seperti ini bisa untuk tempat snack. Jadi ya, ada juga yang persegi menarik seperti banget ini. Ya, ini menarik banget. Ya. Ternyata tadi yang apa ya, motif-motif itu jadi cantik banget Iya. ya. Jadi itu yang membuat daya tariknya sehingga membuat piring ini jadi kelihatan lebih unik sih. Jadi estetik gitu ya. Benar, dibandingkan piring plastik dan styrofoam yang bentuknya warnanya cuma putih polos saja, kemudian juga limbahnya mengganggu. Nah, ini sudah ramah lingkungan tapi juga plus ada dapat motif-motif cantik. Benar ini cantik banget loh Mas. Bener. Nih, mungkin boleh dilihat lebih dekat. Oke, dan satu lagi nih. Ini lucu banget. Sama ini nih. Lucu. Oke, Pak, kan kita tadi sudah dijelaskan banyak prosesnya nih Pak. Ini berarti sudah bisa dipakai ya yang ini ya, sudah dikomersilkan. Sudah siap jual, sudah siap kemas. Kita kemas dengan kotak-kotak seperti ini yang sudah kita labeli Rumah Jambe seperti ini, sudah siap kita pasarkan seperti itu. Oke, Pak, ini untuk harganya kita boleh tahu nggak sih kira-kira berapa? Harganya cukup terjangkau Mbak, nggak terlalu, kalau dibandingkan sama piring plastik dan styrofoam sih nggak terlalu jauh. Soalnya ini bisa kita pakai ulang, beda dengan piring plastik dan styrofoam yang hanya sekali pakai aja. Ini harganya di kisaran, produk piring Rumah Jambe ini harganya di kisaran 2.000-an sampai 3.000-an saja per satu piecesnya. Kalau seandainya orderannya jam jumlahnya banyak, dapat potongan lagi. Oh gitu, menarik banget. Ini berarti jualnya per piece Pak ya? Iya, kita jualnya per piece. Oh gitu, menarik. Oke, Pak, tadi kan juga saya sempat disampaikan oleh Pak Rudi mengenai selain ini dikomersilkan juga ada untuk pembinaan masyarakat tuh Pak, dari Rumah Jambe itu seperti apa tuh Pak, mungkin boleh disampaikan juga. Jadi waktu itu kita juga bekerja sama dengan Warsi. Waktu itu kita masuk ke beberapa kelompok tani yang ada di Kabupaten Tanjung Jabung Barat dan Tanjung Jabung Timur seperti itu. Petani pinang itu sendiri yang kita ajarkan untuk bagaimana cara memilih pelepah yang baik yang bisa digunakan untuk dijadikan bahan baku untuk pembuatan piring ini. Kemudian juga mereka juga kita latih untuk membuat piring itu sendiri. Nah, ketika kualitas dari produk yang mereka buat itu sudah sama dengan yang kita buat di sini, dan kita akan beli dari mereka dan kita akan yang akan bantu memasarkan seperti itu. Oke, ini kan programnya baik banget Pak ya, maksudnya ramah lingkungan, menjaga lingkungan lah. Kemudian memanfaatkan yang ada sumber daya alam maupun sumber daya manusianya Pak. Kira-kira dapat bantuan dari pemerintah nggak nih Pak? Alhamdulillah pemerintah juga sangat mengapresiasi sekali produk ramah lingkungannya kita buat ini, dan itu tahun lalu kita ada dapat bantuan dana dari BRIN, Badan Riset dan Inovasi Nasional, dan itu kita sangat terbantu sekali dengan dana yang mereka berikan. Kita bisa menambah jumlah mesin presnya, menambah varian bentuk piringnya seperti itu, dan juga legalitasnya akhirnya berhasil kita urus dengan baik sampai selesai, jadilah PT Rumah Jambe Citra Lestari. Oke, itu karena jadi terbentuknya PT itu juga salah satu dukungan, dorongan dari pemerintah juga Pak ya. Untuk prestasi lainnya nih Pak, apa aja prestasi yang sudah dicapai? Di tahun 2020 kita ada ikut kompetisi juga dari Astra. Astra mengadakan kompetisi startup seperti itu, dan kita ikut. Alhamdulillah kita masuk ke dalam 10 besar waktu itu Mbak. Wow, luar biasa. Seluruh Indonesia ya? Iya, seluruh dari peserta seluruh Indonesia. Kira-kira nih, untuk Rumah Jambe, ada nggak nih target ke depan, mungkin target produk baru atau penambahan karyawan atau mungkin yang lainnya yang mau dicapai, kira-kira apa? Ya, sebenarnya produk ini sendiri tadi kita juga sudah cerita Mbak, yang buat produk seperti ini di Indonesia bukan cuma kita, ada beberapa tempat juga.
Nah, beberapa keunggulan kita itu dibandingkan mereka, yang pertama tadi saya cerita kalau bahan baku pelepah pinang yang kita gunakan ini sendiri itu dari pinang kualitas super. Pinang Betara itu memang kualitas yang nomor satu. Pelepahnya juga tebal gitu, sehingga kalau kita gunakan untuk buat piring ini dia jadi lebih kokoh seperti itu. Tadi saya cerita kalau di Indonesia itu untuk membuat produk seperti ini bukan cuma kita, ada beberapa juga yang buat. Tapi keunggulan kita dibandingkan mereka, kita itu menggunakan pelepah pinang yang kualitas nomor satu, Pinang Betara. Yang kedua juga kita bisa menerima custom dari pelanggan. Nah, jadi kalau seandainya dari 10 varian produk yang kita punya saat ini ada yang nggak cocok nih sama pelanggan gitu, memang mereka mau mintanya yang seperti apa, itu bisa kita buat. Dan kompetitor kita yang lain itu sejauh ini sih kita lihat mereka belum bisa menerima custom seperti itu, gitu Mbak. Ya. Sorry Lang. Udah tadi kan. Oke, berarti ini kan bisa custom ya Pak ya? Iya, bisa custom. Apakah custom, misalkan ganti warna nih, maunya warna kuning, atau ada di variasiin gambar atau seperti apa itu Pak? Kalau dari warna sih kita akan tetap mempertahankan warna-warna atau corak-corak atau motif dari pelepah pinang ini sendiri, karena memang ini yang kita anggap nilai seninya itu dari motif ini sendiri. Jadi kalau untuk dari warna, saya kira sih nggak akan ada perubahan dari sananya. Untuk customnya jadi yang seperti apa Pak? Bentuk piring ya, ukurannya seperti itu. Apakah mau piring yang segitiga, kayaknya kita belum punya ya, atau yang bentuk wolf. Saya lihat kalau yang di India tuh ada yang seperti itu juga. Oh gitu. Jadi mungkin pemirsa di rumah yang lagi anniversary mungkin yang mau bentuk love, jadi bisa kalau, Pak ya? Benar, jadi bisa kalian bentuk-bentuk seperti itu, mungkin bisa untuk dijadikan hampers atau ya souvenir seperti itu. Oke Pak, kita kan sudah banyak membahas nih Pak. Ya. Mungkin salah satu juga pertanyaan yang ingin saya tanyakan, kendala yang pernah dirasakan selama proses ini yang paling sulit, mungkin apa kira-kira? Kendala sih sebenarnya hampir tidak ada sih Mbak ya. Cuman hanya saja kalau untuk dari bahan baku ini sendiri, kita tuh kita akan mendapatkan pelepah pinang yang kualitas terbaik itu kalau lagi musim kemarau, gitu. Kenapa? Karena ketika lagi musim hujan gitu, kita tuh pelepah yang jatuh itu dia akan cepat tumbuh jamurnya gitu. Jadi kita akan agak susah untuk dapatin yang kualitas bagus, itu aja sih. Nah, kalau untuk dari segi pemasaran, kita lihat karena kita baru saja katakanlah melewati masa pandemi seperti itu, jadi waktu beberapa tahun belakangan ini dari mulai awal kita jualan itu ya memang belum begitu banyak sih yang fokus dengan produk-produk seperti ini, karena memang masih sibuk dengan menjaga kesehatan gitu kan. Jadi kita sendiri kan lebih fokus ke mencari masker, hand sanitizer dan semacamnya gitu. Jadi produk-produk seperti ini agak sedikit terabaikan sih dalam beberapa tahun terakhir ini, begitu Mbak. Jadi untuk si Rumah Jambi sendiri kan 1 tahun Pak ya, benar ya? Dari sudah 2020, diproduksi? Ya ini udah jalan tahun kedua ya. Wow. Dan untuk dikomersilkan juga sudah sekitar 1 tahun juga? Iya, 1 tahun lebih ya? 1 tahun Mbak ya. Oke, jadi untuk bisa dibilang masih awal masih sangat baru sekali, sih, tapi pencapaiannya sudah luar biasa ya Pak ya. Alhamdulillah banyak banget yang support kita ya, karena kita lihat juga mungkin karena produk ini memang bermanfaat sekali sih untuk kelestarian lingkungan gitu. Dan juga kalau seandainya produk ini terjual secara nggak langsung nih, pembeli produk ini tuh sudah juga ikut membantu perekonomian petani pinang gitu. Karena kita beli pelepahnya dari mereka gitu sih. Oke, jadi untuk si pinangnya ini bukan dikelola sendiri Pak ya? Iya, artinya masih dibeli dari petani lokal ya Pak ya? Iya, benar sekali. Oke, nah mungkin yang terakhir nih Pak, harapan untuk Rumah Jambi ke depan atau 10 tahun ke depan, melihat Rumah Jambi ini seperti apa? Coba disampaikan Pak. Untuk harapan ke depannya, produk ini bisa diterima di masyarakat Indonesia khususnya, sehingga nanti dengan semakin banyaknya produk-produk ini terjual juga kesejahteraan dari petani pinang yang ada khususnya di Provinsi Jambi, di Kabupaten Tanjung Jabung Barat dan Tanjung Jabung ini sendiri itu bisa lebih membaik lah gitu. Dan semoga dengan adanya produk ini akan bermunculan produk lokal lain. Sama satu lagi, saya harap dengan produk ini juga terjual di seluruh Indonesia. Ya masyarakat Indonesia yang tadinya nggak tahu Jambi itu di mana, jadi lebih tahu. Gitu. Bener. Iya. Jadi kita punya ciri khas Mas ya. Bener. Misalkan mungkin dari kota lain punya
produk tertentu yang menjadi ciri khas daerahnya. Iya. Jambi punya jambe yang menjadi ciri khas jadi kalau produknya. ada yang mau wisata ke Jambi gitu, jadi nanti pulangnya dari Jambi itu mereka harus bawa oleh-olehnya tuh piring Jambi ini. Bener, luar biasa sekali. Dan kalau misalnya kita lihat lagi nih Mas, Ya. ke 10 tahun mendatang, Mas akan melihat, ini berandai-andai aja nih Mas, Iya, Jambi ini akan seperti apa di 10 tahun mendatang? rumah Jambi ini Mbak ya. Hmm. Ya harapan saya memang kalau seandainya ini juga memang bisa berkembang, kita juga akan bisa menyerap tenaga kerja karena kita memang untuk memproduksinya itu sendiri kita memang butuh cukup banyak tenaga kerja juga. Setiap prosesnya itu kita memang butuh karyawan sih. Jadi harapan saya Jambi ini sendiri bisa akan menyerap lebih banyak tenaga kerja sih. Jadi di 10 tahun mendatang, Mas melihat rumah Jambi ini sudah besar Mas ya? Iya. Sudah punya Amin. banyak karyawan yang Amin. banyak. Amin. Dan sudah jadi produk atau ikonnya Jambi. Iya, iya. Jambi. Iya, sama kalau seandainya sudah besar kan ya berarti kita juga akan semakin membina lagi kelompok-kelompok tani yang ada di desa itu. Jadi sehingga akan semakin banyak sih yang akan terbantu dengan berkembangnya bisnis ini. Baik, dan itu yang kita harapkan bersama Iya, Mas ya. benar. Semoga menjadi doa dan Amin. terwujud. Amin. Oke. Dan pemirsa, tidak terasa sudah 1 jam ke depan. Dan pemirsa, tidak terasa sudah 1 jam kami menemani Anda di rumah, dan cerita kali ini memang sangat luar biasa sekali, menginspirasi dari teman-teman Fakultas Pertanian yang awalnya hanya dari riset, ternyata sangat bermanfaat sekali, baik dari sumber daya alam yang dimanfaatkan, kemudian untuk sumber daya manusia pun juga sangat bermanfaat sekali, dan tentunya juga untuk Jambi sangat bermanfaat sekali. Nah, dari itu mungkin semoga dari kisah ini akan menginspirasi bagi para penonton di rumah, dan mungkin ada di luar sana yang sedang merintis karir yang sama lah, merintis proyek yang sama, menjadi lebih terdorong lagi ya Mas ya, untuk mengembangkan proyek tersebut. Dan tidak lupa saya menyampaikan bahwa Jack TV sekarang sudah beralih dari televisi analog menjadi televisi digital. Jadi jangan lupa teman-teman yang ingin menonton siaran Jack TV harus tambahkan set-top box di rumah agar bisa menikmati siaran yang lebih bersih, jernih, dan canggih. Dan saya Hilda Mesria Fadila mewakilkan kru yang bertugas pamit undur diri. Jangan lupa saksikan Kisah setiap hari Senin pukul 8 malam hanya di Jack TV, inspirasi kita. Ya.